welcome back to book review. So di today's book review aku akan ngomongin tentang buku ini. Ini adalah buku The John Grisham, The King of Torts, which is I loved. Ini ada aku biasanya kasih tanggal kayak gini dan aku tanda tanganin di bawah. But yeah, ini 24 Desember 2017. So udah 3 tahun lalu aku baca buku ini, tapi buku ini tuh masih stuck in my heart gitu. Karena tahu nggak, sesuatu yang paling aku betein banget dari setelah baca bukunya John Grisham, kita akan simpati ke pembunuh, ke pengebom. Di buku ini aku simpati ke pembunuh, namanya Jeremiah. Dia bunuh orang secara random dan dia headshot si korbannya itu 9 kali headshot. Karena apa? Dia dulu itu sakit dan dikasih obat, ya King of Torts ya, dia ngomongin tentang obat. Dan bagaimana di buku ini dijelasin bahwa bagaimana si pengacara itu menyelesaikan banyak kasus tentang obat, bahwa dia itu stand for farmasi plant gitu, pokoknya ke pabrik obat gitu. Dan obatnya ini kebanyakan adalah jadi punya kompleks ke penyakit yang lain gitu. Misalkan jadi kanker darah, ada yang kanker darah, ada yang jadi kanker prostat, ada yang jadi mindnya itu ya kayak si Jeremy ini. Karena setelah si pengacaranya ini nyari tahu tentang kasusnya, dan ketemulah bahwa si Jeremiah ini dulunya dikasih obat atau diberi untuk percobaan obat. Dia sebetulnya sembuh dari sakitnya, tapi yaitu dia jadi punya hasrat membunuh secara random. Dia headshot orang 9 kali gitu di kepala gitu kan, rada-rada gimana gitu. Ya, aku bete banget sama John Grisham tuh sebetulnya. Gara-gara baca bukunya dia, aku tuh jadi benar-benar punya rasa simpati gitu ke pembunuh. Bayangin di buku The Chamber yang ini aku benar-benar simpati ke pembom. Di A Time to Kill, gimana bukunya? Lupa, nanti aku cari di belakang. Enggak di bookshelf ini. Di Time to Kill aku bener-bener simpati ke pembunuh 2 orang, walaupun itu juga aku berpikir kan he deserve it gitu, si korbannya itu he deserve it. Dan di sini di John Grisham aku simpati ke orang yang bunuh orang secara random. Ini bukan pembunuhan berencana loh, bukan pembunuhan berencana, tapi dia cuma pengen aja nembak nih. Udah, aku punya senapan, keluar dari senapan, terus aku tembak nih 7 kali gitu, ya 9 kali gitu. Itu di the middle of the crowded gitu, nggak di yang ayo aku bawa ke sini aku bunuh gitu. Enggak, ya udah pengen bunuh aja, pakai di bawa pistol, udah tembak 9 kali udah mati. Dan dia nggak sama sekali nggak kenal orangnya siapa, nggak ada relatif sama sekali, nggak ada. Jadi ngeri sebenarnya. Dan ya akhirnya diusung sama si pengacara ini. Sebenarnya aku juga agak kasihan sama si pengacara ini, karena sama pacarnya itu ditinggal nikah sama pacarnya, sama si Rebecca, sama si Clay-nya ini. Pengacaranya, tokoh utamanya adalah Clay. Seperti biasa John Grisham akan menaruh si tokoh utamanya sebagai pengacara, karena he is a brilliant law pokoknya dia tuh dulu sekolahnya tuh di law school yang Yale, which is Ivy League gitu. Terus ya seperti itulah John Grisham. I admired him so much. Pertamanya aku baca buku John Grisham itu gara-gara bundaku
kita lagi jalan-jalan gitu di bazar buku, karena kalau misalkan bunda nengokin aku pas college itu kita jalan-jalannya ke bazar buku. Ya mumpung ada bunda gitu kan, biasanya suka dibeliin buku agak lebih banyak daripada aku beli sendiri saat normal gitu. Terus kak, mom used to read those kind of books gitu, nih cari aja yang John Grisham. Akhirnya aku cari, aku nemu Theodore Boone, aku nemu King of Thorns, aku nemu The Chamber. Buku pertama John Grisham yang aku baca adalah The Chamber, dan oh my god gitu, aku benar-benar simpati sama orang yang bom parah. Terus ada The Rainmaker, ada The Partner, The Juror, The Brethren, itu buku-buku yang udah aku baca. Time to Kill, masih banyak lagi. Pliken Brief, bayangin di Pliken Brief itu si ceweknya itu sebenarnya salahnya itu cuma satu, dia bukan salah ya, dia cuma ngerjain paper buat kuliahnya dia, terus tiba-tiba dia dikejar-kejar sama orang yang mau bunuh gara-gara dia tuh jadi menghalangi resort yang mau dia bangun apa gimana gitu. Itu Pliken Brief loh. Ini banyak banget John Grisham yang memang menarik, dan aku cuma punya a few karena setelah aku baca satu buku itu I'm being addictive. Kayak kalau Nora Robert gitu ya, kita langsung obsession, aku pengen punya seluruh bukunya. Nah ini juga sama kayak John Grisham, aku pengen baca bukunya lagi dan lagi gitu. Dan ini adalah salah satu buku yang I will recommendation it to you guys. I will highly recommend it to you. Jadi bukan buku yang kalian bisa enjoy when you are actually in free time and you don't want to think about everything. Enggak, ini buku mikir, karena ini ngomonginnya tentang law. I love buku yang ngomongin law, dan John Grisham give it to me perfectly. Kalau misalkan kalian mau buku yang ya agak ramah gitu di otak, aku akan buat videonya nanti. Nggak sekarang, aku akan buat listnya untuk buku yang memang ya nggak usah mikir gitu, kalian cuma tinggal enjoy gitu. Tapi ini bukan buku yang kalian bisa spare time, kalian bakalan pusing deh baca buku ini, jujur aja. Aku baca buku ini walaupun tipis, aku baca hampir 2 atau 3 hari, karena ya memang sebenarnya nggak pengen berhenti, cuma kadang-kadang otak aku kayak udah cukup dulu, agak pusing gitu bacanya. Dan ya ini juga ditulis dalam bahasa Inggris karena aku lebih nyaman bacanya tuh pakai bahasa Inggris. Aku biasanya kalau misalkan buku-buku novel kayak gitu-gitu, aku lebih suka yang baca di original version, karena ya seperti aku bilang di buku yang aku ngomongin tentang John Grisham yang Theodore Boone, ya itu agak jauh beda penulisannya. Maksudnya I don't feel John Grisham and the translated one gitu, tapi aku benar-benar ngerasain John Grisham tuh menulisnya seperti apa. The word, oh my god, the sentence, the whole cases, the whole story. I read it on English and it's perfectly awesome. I really love this book. So buat kalian yang pengen pertama kali nyoba baca buku John Grisham atau tentang berbau-bau law, ini buku kedua mungkin setelah John Grisham yang Theodore Boone. Theodore Boone itu yang agak light gitu kalau dibandingin dengan buku-buku John Grisham yang lain. Dah segitu aja. Agak capek ngomongin John Grisham tuh karena berapi-api saking sukanya. Oke, kalau gitu kita ketemu di book review selanjutnya. I will see you on the next one. Dan jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi buku apapun, mau buku Indonesia, buku bahasa Inggris, asal jangan buku yang ditulisnya di bahasa Jepang, aku harus baca di original versionnya aja gitu. Nggak bisa baca Jepang, mohon maaf. Ya, kalian bisa langsung tulis di description box. Dan kalau misalkan kalian punya rekomendasi film, movie yang memang aku harus tonton atau series, silahkan comment down below. Dan aku nggak menutup kemungkinan kalau aku nonton K-drama, walaupun ya aku baca cuma
Aku nonton cuma gitu, cuma beberapa genre dari K-drama. But anyway, just write it down below. I want to know how's your thought gitu. I will see you on the next time. Bye bye.